Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di puasa keberapa nih? Udah ada yang kedua, udah ada yang ketiga ya. Saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Bagaimana dalam episode sebelumnya, Gembul tergeletak di jalan raya di atas aspal karena dibegal. Waduh, motornya dibawa kabur, Gembulnya sendiri pingsan tuh karena dipukul sekali. Nggak ngerti deh dipukulnya pakai ajian apa, karena sekali hajar Gembul langsung tumbang. Apakah yang terjadi dengan Gembul selanjutnya? Penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Dendam terbalas di tanah Purwakarta. Kisah warung kopi Bang Doni. Siang itu, waktu seakan berhenti. Hembusan angin yang lewat tak lagi terasa sejuk, justru membawa kesunyian yang menekan. Udara di sekitar jalan sunyi itu terasa hampa, seolah tak ada kehidupan yang melintas. Di tengah suasana yang lengang, Gembul terbaring tak berdaya di atas aspal yang mulai menghangat oleh terik matahari. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Ia telah kehilangan kesadaran, sendirian di jalan sepi, tanpa siapapun yang tahu apa yang baru saja menimpanya. Namun siapa sangka, rupanya jiwa Gembul telah terpisah dari raganya. Saat itu, ia berada di alam lain, sebuah tempat yang terasa asing, di mana hawa gaib begitu nyata menyelimuti dirinya. Gembul perlahan membuka mata. Ia berdiri di tengah sebuah hutan, namun hutan itu sangat berbeda dengan yang pernah ia lihat di dunia nyata. Pepohonan menjulang tinggi dengan batang berwarna pucat keabu-abuan, daunnya tampak tipis dan tembus cahaya, seolah bukan berasal dari dunia manusia. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon, menciptakan suasana sunyi dan dingin. Tanah yang dipijaknya pun terasa aneh, lembab, namun tak berbau tanah. Tak terdengar suara burung, tak ada hewan, hanya kesunyian yang begitu pekat. Di mana ini ya? Gumam Gembul kebingungan. Ia berjalan beberapa langkah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sesuatu yang dikenal, namun semuanya terasa asing. Tiba-tiba, dari balik kabut di antara pepohonan, muncul sosok seorang kakek tua, rambutnya putih panjang, wajahnya keriput namun bersih, dan sorot matanya tajam, mengenakan pakaian silat serba putih yang tampak sederhana, seperti seorang petapa dari masa lampau. Kakek itu berjalan pelan mendekati Gembul, langkahnya tenang tanpa suara. Gembul langsung waspada. "Oh, maaf, kakek siapa ya? Terus ini tempat apa ya?" tanya Gembul hati-hati. Kakek tua itu tersenyum tipis, lalu berhenti beberapa langkah di depan Gembul. "Kamu sudah tidak berada di alam manusia, nak," ucapnya dengan suara dalam dan tenang. Mendengar itu, dada Gembul langsung berdebar kencang. "Oh, iya, saya tahu, tapi ini di mana ya?" tanyanya gugup. Kakek itu menatap dalam-dalam, seolah bisa melihat seluruh isi hatinya. "Ragamu masih terbaring di dunia sana, tapi jiwa kamu sudah tersesat ke alam yang berbeda." Gembul menelan ludah. Ia menoleh ke sekeliling hutan aneh itu, lalu kembali menatap kakek di depannya.
Apa saya udah mati ya, kek? Tanyanya lagi dengan suara bergetar. Kakek tua itu tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya memberi isyarat agar Gembul mengikutinya. Kalau kamu mau tahu jawabannya, ikuti aku, ucap sang kakek sebelum berbalik dan berjalan masuk lebih dalam ke hutan berkabut itu. Mendengar itu, Gembul langsung mengikuti kakek tua tersebut dari belakang. Namun, saat ia memperhatikan sosok di depannya, perasaan aneh mulai muncul. Bagaimana tidak? Kakek itu seperti tidak menggerakkan kakinya sama sekali, tetapi tubuhnya tetap melaju perlahan ke depan seolah melayang di atas tanah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah danau kecil di tengah hutan. Airnya begitu tenang, tak beriak sedikit pun, seperti cermin besar yang terhampar di antara pepohonan aneh. Kabut tipis menggantung di atas permukaannya, menambah suasana misterius. Kakek tua itu tiba-tiba berhenti di tepi danau. Gembul ikut di belakangnya. Lihatlah, ucap kakek itu perlahan. Permukaan air danau yang tadinya bening mulai berubah. Bayangan samar muncul, lalu semakin jelas seperti layar yang menampilkan kejadian di dunia nyata. Mata Gembul membelalak. Gembul melihat kembali adegan pertarungan tadi. Dia melihat bagaimana dirinya dikeroyok, lalu satu sosok datang dan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Di permukaan air itu, ia melihat dirinya sendiri tergeletak di atas jalan aspal yang sepi. Di sekelilingnya, gerombolan begal terlihat sibuk mengangkat motor dan barang bawaannya. Kamu telah terkena ajian sakti, sehingga kamu berada di sini sekarang, ungkap kakek tua itu tiba-tiba. Oh, jadi saya udah meninggal ya, kek? Tanya Gembul penasaran. Jika orang biasa yang terkena pukulan itu pasti akan mati. Tapi kamu berbeda. Kamu bukan orang biasa. Jadi saya belum meninggal ya, kek? Terus kenapa saya ada di sini ya? Tanya Gembul lagi. Aku juga tidak tahu. Tapi sebagai tuan rumah, aku harus menyambut tamuku, ungkap kakek tua itu. Oh, kalau boleh tahu caranya saya keluar dari sini gimana ya, kek? Kembali Gembul bertanya. Sudah aku bilang, aku tidak tahu. Sekarang biasakan dirimu di alam ini. Anggap saja rumah sendiri. Kalau memang kamu mau keluar dari sini, cari tahu sendiri. Aku tahu kamu punya kemampuan itu. Tapi ngomong-ngomong, aku tahu nggak siapa yang udah nyelakain saya? Soalnya mereka ngambil motor saya, kek. Mendengar itu, sang kakek langsung mengernyitkan dahinya. Hei anak muda, kamu banyak omong juga ya rupanya. Asal kamu tahu, urusan dunia bukan urusanku. Aku tidak mau terlibat di dalamnya. Sekarang, kamu cari jalan kamu sendiri untuk keluar dari tempat ini, ucap kakek tua itu yang langsung berbalik berniat meninggalkan Gembul. Namun sebelum jauh, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya sambil menoleh ke arah Gembul. Ia berkata, terima kasih sudah membantuku. Nenek sialan itu memang sesekali harus dikasih pelajaran. Dia sudah memakan banyak korban. Entah apa maksud dari kakek tua itu, namun bila ditelaah lebih cermat, sebelumnya Gembul pernah berhadapan dengan sosok makhluk halus berwujud nenek-nenek yang ingin menjebak Gembul saat ia sedang dalam perjalanan bersama Ais. Sepeninggalan kakek tua itu, Gembul nampak bingung apa yang harus dilakukannya. Namun setelah dia melihat ke sekitaran, Gembul langsung melihat sebuah petilasan seperti tempat untuk bersemedi. Tanpa dikomando, Gembul langsung berjalan ke arah petilasan itu. Dan di situ entah mengapa, hati Gembul merasa sejuk dan tenang. Gembul pun langsung duduk bersila di tempat itu sambil memejamkan matanya. Ya, Gembul bersemedi layaknya seorang petapa. Sambil membaca zikir, Gembul nampak khusyuk melakukannya. Sementara itu, di kafe warung kopi Bang Doni,
Suasana hari Minggu selalu ramai oleh para pengunjung, meja-meja hampir terisi penuh, suara obrolan dan tawa anak-anak muda bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh. Seperti biasa, Doni mengawasi keadaan kafenya dari dalam gudang beras yang berada tepat di samping bangunan utama, terhubung oleh sebuah lorong kecil, dan dari tempat itu ia bisa melihat langsung aktivitas di kafe sekaligus memantau usaha berasnya. Saat itu, Radol dan Kotep sedang bertugas mengirim pesanan beras ke beberapa pelanggan sehingga Doni hanya sendirian di gudang. Sambil memperhatikan keadaan kafe, Doni juga menonton video YouTube di ponselnya. Konten yang ia tonton kebetulan tentang kejadian pembegalan di sebuah daerah di Bekasi. Doni mengawatinya dengan serius, lalu bergumam sendiri. Buset dah, zaman sekarang masih ada aja pembegalan. Mana kejadiannya di Bekasi lagi. Coba aja kalau ada di depan kafe gue. Gue pites seorang, gatel banget di tangan gue. Namun, tiba-tiba saja Doni dikejutkan oleh tepukan di pundaknya. Astagfirullahaladzim, tayal. Doni pun langsung terkejut dan sontak berbalik badan sambil mencekik orang yang tadi menepuk pundaknya. Rupanya, itu adalah Pak Selamat. Dengan suara tercekik, ia berkata, Mas Don, ini saya Mas Don. Ya Allah Pak Slem, ngapain ngagetin saya sih? Ucap Doni yang langsung melepaskan cekikan itu. Ngapa kagak ngucapin salam? Biasanya Pak Slem ngucapin salam sama saya kalau mau negor. Aduh maaf Mas Don, saya nggak sempet. Soal Mas Doni langsung nyekek saya. Lah ya terang aja saya cekek. Lah orang Pak Slem ngagetin saya kan lagi ngelihat konten ini, konten pembegalan. Jadinya adrenalin saya masih tinggi nih. Terang Doni. Ya Mas Don, maafkan kesalahan saya, saut Pak Slem yang mengakui kesalahannya. Iya, saya juga minta maaf ya. Tapi leher Pak Slem gak ngapa-ngapa kan? Aman Mas Doni. Ngomong-ngomong, ada apaan Pak Slem kemari? Tanya Doni penasaran. Anu Mas Don, ada yang mencari Mas Don. Katanya sih teman bapaknya Mas Doni. Ucap Pak Selamat. Teman bapak gua? Siapa ya? Doni pun langsung menghampiri orang yang dimaksud. Terus orangnya sekarang di mana? Tanya Doni. Anu Mas Doni ada di ruang VIP di dalam, ungkap Pak Selamat. Doni melangkah masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah santai. Namun begitu matanya menangkap sosok di dalam, ia sedikit terkejut. Di salah satu kursi duduk seorang lelaki tua dengan penampilan yang cukup mencolok. Ia mengenakan kemeja lengan pendek berwarna cerah, celana bahan rapi, serta rambut yang dikuncir ke belakang. Penampilannya terlihat cukup glamor, tidak seperti kebanyakan pelanggan yang datang ke warung kopi sederhana itu. Lelaki tua itu tidak datang sendirian. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang cantik, berwajah bersih dengan senyuman tipis yang anggun. Dari cara berpakaian dan sikap mereka, jelas keduanya bukan orang sembarangan. Doni mendekat sambil tersenyum sopan. Assalamualaikum. Kenalin, saya Doni ini, ucap Rama. Namun bukannya menjawab salam itu, lelaki tua itu langsung berdiri tanpa ragu. Ia memeluk Doni dengan erat seolah bertemu keluarga yang sudah lama terpisah. Alhamdulillah Doni, kamu tumbuh sehat ya. Dah besar betul kamu sekarang, ucap lelaki itu dengan logat khas Melayu. Suaranya terdengar haru. Doni tertegun. Ia mencoba mengingat-ingat wajah lelaki tua itu, namun tetap saja terasa asing baginya. Maaf Pak, apa kita pernah ketemu sebelumnya ya? Tanya Doni bingung. Lelaki tua itu tertawa kecil, lalu menepuk bahu Doni dengan hangat. Aduh Doni, patutlah kau tak kenal Pak C. Dulu masa kamu kecil, Pak C yang selalu gendong-gendong kamu. Pak C ini kawan lama ya kamu. Nama saya Pak C Rahman. Doni masih terlihat ragu. Maaf ya Pak C ya, saya benar-benar kagak inget ini. Pak C Rahman mengangguk pelan, senyumnya tetap hangat. Memanglah kamu tak ingat waktu Pak C tinggalkan Indonesia. Umur kamu baru setahun, masih bayi. Mana mungkin kamu kenal Pak C? Doni terdiam, mulai memperhatikan wajah lelaki itu dengan lebih seksama. Pak C sendiri
Baru dapat jejak kamu beberapa bulan lepas. Lanjut Rahman. Pakcik jumpa dengan Baba Maun. Dia yang cerita kalau anak Babe Idris sekarang buka kafe di sini. Baba Maun, ulang Doni pelan. Pakcik Rahman mengangguk, kemudian Pakcik Rahman menarik nafas panjang. Matanya menerawang seolah kembali ke masa puluhan tahun silam. Ia lalu mulai bercerita, bukan lagi dalam bentuk percakapan, melainkan seperti kisah yang hidup di ingatannya. Di akhir tahun 90-an, saat malam sudah larut dan jalanan Bekasi mulai sepi, Pakcik Rahman yang saat itu masih muda sedang berjalan pulang dari urusan berdagang. Tas berisi uang dan dokumen penting ia genggam erat, namun nasib buruk menimpa. Di sebuah jalanan gelap, beberapa orang perampok menghadang. Mereka merampas tasnya, mendorong tubuhnya hingga jatuh ke aspal. Di saat itulah sosok Babe Idris muncul. Tanpa banyak tanya, pria sederhana itu langsung menghadapi para perampok. Dengan keberanian dan kemampuan bela dirinya, ia berhasil mengusir mereka meski tubuhnya sendiri sempat terluka. Setelah keadaan aman, Babe Idris membantu Pakcik Rahman bangkit tanpa memikirkan siapa dia, dari mana asalnya, atau apa urusannya. Babe Idris mengajaknya pulang ke rumah. Di rumah sederhana itu, Pakcik Rahman diberi makan, diobati lukanya, dan dipersilakan beristirahat. Malam itu menjadi awal persaudaraan mereka. Sejak kejadian itu, Pakcik Rahman sering berkunjung, bahkan menganggap rumah Babe Idris seperti rumahnya sendiri. Bagi Pakcik Rahman, kebaikan tanpa pamrih itu tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Cerita itu selesai, Pakcik Rahman menghela nafas pelan, lalu menoleh ke arah wanita muda di sampingnya. Wajahnya kembali cerah. Doni, ini Pakcik kenalkan anak Pakcik. Namanya Kamira. Dia yang temankan Pakcik datang ke sini. Dari dulu, Pakcik selalu cerita pasal ayah kamu pada dia. Wanita muda itu tersenyum sopan, lalu sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Assalamualaikum Doni. Saya Kamira. Banyak kali Pakcik cerita tentang kebaikan ayah kamu. Hari ini baru berpeluang jumpa, ucapnya lembut. Doni membalas senyuman wanita cantik itu. Tanpa ia sadari, jantungnya berdegup lebih kencang. Bagaimana tidak, paras wajah Kamira terlihat begitu menawan. Lekuk wajahnya hampir sempurna, dibingkai rambut panjang terurai rapi. Tatapannya lembut namun memikat, membuat Doni sesaat kehilangan kata-kata. Di sisi lain, Kamira pun merasakan hal yang sama. Ia tak menyangka lelaki yang ingin ditemui oleh ayahnya ternyata memiliki penampilan yang begitu menarik. Rambut belah tengah yang rapi, kulit bersih, dan garis wajah yang sedikit oriental membuat Doni tampak berbeda dari pria-pria yang biasa ia temui. Tanpa disadari, perhatian Kamira tertuju padanya. Suasana yang semula canggung perlahan mencair. Ketiganya larut dalam obrolan hangat, mengenang masa lalu, membicarakan perjalanan dari Malaysia, serta perkembangan kafe milik Doni. Tawa kecil sesekali terdengar membuat ruangan itu terasa semakin akrab. Obrolan mereka terus mengalir hangat. Di sela-sela cerita tentang masa lalu, Doni akhirnya mengetahui maksud kedatangan Pakcik. Rupanya, selain ingin menyambung kembali silaturahmi dengan keluarga Doni, Pakcik Rahman juga sedang menjalani perjalanan bisnis. Beberapa bulan terakhir, Pakcik Rahman bekerja sama dengan seorang pengusaha Indonesia untuk membangun sebuah pabrik di daerah Bekasi. Baginya, Bekasi bukan sekedar lokasi usaha, melainkan tempat yang menyimpan kenangan besar dalam hidupnya. Tempat di mana almarhum ayah Doni pernah menyelamatkannya puluhan tahun silam. Karena itulah, saat urusan bisnis membawanya kembali ke kota tersebut, Pakcik Rahman merasa seolah dipanggil untuk menuntaskan satu hal yang selama ini tertunda, mencari anak dari sahabatnya dan menyambung kembali tali persaudaraan yang pernah terjalin. Setelah beberapa saat,
Pakcik Rahman menepuk lututnya pelan, seolah teringat sesuatu. Wajahnya berubah sedikit sendu. Doni, Pakcik nak kirim salam untuk Mak Jubaidah. Pakcik sebenarnya nak sangat jumpa. Dah lama tak bersua. Doni mengangguk pelan. Iya, nanti pasti saya sampaikan ya Pakcik. Pakcik Rahman menghela nafas panjang. Tapi apa boleh buat? Masa Pakcik di sini singkat sangat. Lepas nih, Pakcik terus ke bandara, kena kejar pesawat balik ke Malaysia. Pakcik betul-betul menyesal tak sempat jumpa Mak Jubaidah. Nada suaranya terdengar tulus, penuh penyesalan. Insyaallah, lain kali kalau Pakcik datang lagi, Pakcik nak singgah terus ke rumah kamu nak. Berjumpa terus dengan Mak Jubaidah sendiri. Lanjutnya, suasana hangat itu perlahan berubah menjadi haru. Ketika waktu berpisah semakin dekat, Pakcik Rahman melihat jam di pergelangan tangannya, lalu menarik nafas panjang. Doni, Pakcik rasa dah kena bergerak sekarang. Takut terlewat ke bandara, ucapnya lembut. Kamira yang duduk di sampingnya juga mulai merapikan tas kecilnya. Ia menoleh ke arah Doni dengan senyuman tipis, seolah enggan mengakhiri pertemuan singkat itu. Doni mengangguk pelan. Iya Pakcik, hati-hati di jalan ya. Makasih nih udah mau mampir kemari. Pakcik Rahman berdiri lalu kembali memeluk Doni dengan erat. Jaga diri baik-baik ya. Salam untuk Mak Jubaidah. Insyaallah lain kali Pakcik datang kita jumpa lebih lama. Iya Pakcik, saya tunggu ya, jawab Doni. Kamira ikut berdiri. Ia menatap Doni sejenak sebelum mengulurkan tangan. Senang bisa kenal kamu Doni. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Doni menyambut uluran tangannya dengan senyuman. Iya sama-sama. Saya juga senang banget bisa kenalan sama Kamira. Hati-hati di jalan ya. Setelah itu Doni mengantar keduanya keluar dari kafe. Sore itu langit tampak cerah dan beberapa kendaraan berlalu lalang di depan kafe warung kopi Bang Doni. Sebuah mobil Alphard berwarna hitam sudah menunggu di pinggir jalan. Sopir segera turun dan membuka pintu belakang dengan sopan. Pakcik Rahman lebih dulu masuk, disusul Kamira yang sempat menoleh sekali lagi ke arah Doni. Doni berdiri di depan kafe, melambaikan tangan. Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan Doni yang masih setia mengantar kepergian mereka. Setelahnya, Doni pun segera masuk kembali ke dalam kafe. Saat melihat jam, Doni menyadari jika waktu asar sudah lewat dan ia pun segera menunaikan ibadah sholat asar. Selesai sholat, Doni masih merasakan jika pertemuan singkat tadi terasa begitu berarti. Ia berdiri beberapa saat, menatap keluar jendela, menatap jalan dengan perasaan hangat yang masih tertinggal di dadanya. Namun, perasaan itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja dia mendapatkan kabar kalau Gembul berada di rumah sakit. Rupanya Jumri ditelepon oleh Uis dan mengabarkan berita tersebut. Bang, tadi senapan saya bang, katanya Mas Gembul sekarang ada di rumah sakit. Tadi dia telepon abang tapi nggak diangkat-angkat, ujar Jumri. Hah, di rumah sakit? Si Gembul ngapa? Tanya Dodi panik. Yang gak tahu bang, tadi Uis ngasih tahu saya sambil nangis-nangis, katanya Mas Gembul nggak sadar, ujar Jumri lagi. Tak membuang waktu, Doni segera pulang dan bersiap pergi ke Purwakarta untuk melihat keadaan Gembul. Sesampainya di rumah, Doni langsung memberitahukan ibunya tentang kabar Gembul yang kini dirawat di salah satu rumah sakit di Purwakarta. Mendengar itu, Mak Zubaidah langsung panik. Ia berniat ikut bersama Doni untuk melihat keadaan Gembul. Namun sayang, saat itu Mak Zubaidah sedang sakit gigi. Melihat kondisi ibunya, Doni tidak mengizinkannya ikut. Don, mengikut ya, mau lihat keadaan si Gembul, ucap Mak Zubaidah dengan wajah cemas. Ya jangan dulu ya mak, lama kan lagi sakit gigi, nanti malah ngerepotin. Nah, biarin Doni aja yang berangkat diri, jawab Doni pelan. Mak Zubaidah menggeleng, jelas masih khawatir. Kalau mak kagak boleh ngikut, lu minta ditemenin sama siapa kek? Jangan dirian ya berangkatnya, mak takut ngapa-ngapa, malu di jalan. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.
Perjalanan ke Purwakarta cukup jauh, sementara hati Doni sedang kalut memikirkan kondisi Gembul. Wajar jika Mas Zubaida merasa cemas bukan hanya pada keadaan Gembul, tetapi juga pada keselamatan anaknya yang harus menempuh perjalanan jauh seorang diri. Untungnya tak berselang lama, Pak Sadli muncul di depan rumah. Ia terlihat mengenakan baju koko putih dan sarung kotak-kotak bermerek Gajah Nongkrong. Rupanya, ia baru saja pulang dari masjid dan langsung singgah ke rumah Doni. Assalamualaikum, sapa Pak Sadli. Salam itu langsung dijawab oleh Mas Zubaida dan Doni yang sejak tadi mengobrol di ruang tamu. Kedatangan Pak Sadli ternyata untuk mengundang Mas Zubaida ke acara pengajian ibu-ibu yang akan diadakan di rumahnya. Mak, kata istri saya besok ada pengajian di rumah, jangan lupa datang ya, ucap Pak Sadli. Oh iya, besok gue datang ya, jawab Mas Zubaida. Lalu ia seperti teringat sesuatu. Ya Sadli, tolong lu temenin si Doni ya, dia mau nengokin si Gembul. Soalnya sekarang si Gembul lagi di rumah sakit, kagak sadar. Pak Sadli langsung terkejut. Apa? Si Gembul di rumah sakit? Agak sadar dia, pengsan. Mengapa dia? Udah nanti aja nanya-nanyanya tuh. Si Doni udah di mobil, buruan deh temenin dia, seru Mas Zubaida. Tanpa berpikir panjang dan tanpa persiapan apapun, Pak Sadli langsung bergegas menuju mobil Doni. Ia membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Begitu Pak Sadli masuk, Doni langsung menyalakan mesin dan menancap gas. Dalam hitungan detik, mobil itu sudah melaju meninggalkan rumah, membawa mereka menuju Purwakarta dengan perasaan cemas yang sama. Don, si Gembul dirawat di mana emangnya? Tanya Pak Sadli. Di rumah sakit bang, di Purwakarta, jawab Doni. Hah, Purwakarta? Iya ya, dia pun lagi pulang kampung ya. Astagfirullah, gua agak ingat. Gua kata mah rumah sakitnya deket-deket mari, ujar Pak Sadli yang baru saja menyadari jika mereka sedang menuju Purwakarta. Dengan wajah memelas, Pak Sadli kembali berkata, ya elah, mana gua agak sempat ganti baju lagi Don. Masa jalan jauh gua cuma pakai beginian. Mendengar itu, Doni sempat melirik sebentar ke arah Pak Sadli, lalu kembali konsentrasi menyetir. Ya emang apa sih bang? Ya, bagus malahan, abang udah kayak Ustadz Abdul Manap. Barangan aja lu kalau ngomong. Masalahnya bukan tuh, wah agak pakai daleman Don. Wah pakai sarung doang ini. Lantar otong gua masuk angin. Idih, lagian pakai sarung gak pakai daleman. Biasaan banget sih bang. Ya kan gua pikir cuma sholat ke masjid doang Don. Wah gak tahu bakalan mau ke Purwakarta. Lagian tadi malu nyuruh gua buru-buru amat. Ya gua agak sempat ganti baju dulu. Mana gua juga kagak bawa handphone lagi. Kusut banget nih. Keluh Pak Sadli. Ya udah ntar di jalan kita beli pempes aja. Ledek Doni. Dah suwe banget lu. Lu kata gua bayi. Lah abang kan emang bayi. Gorila. Ledek Doni lagi. Lu suwe banget lu Don. Lagi begini masih ngeledek aja. Lu ntar kalau ada toko yang jual sempak berhenti dulu. Wah gak betah ini. Lah biji gua gelendotan. Pinta Pak Sadli. Ntar lu deh kita langsung ke rumah sakit dulu. Saya pengen lihat si Gembul dulu. Tolak Doni. Iya dah, sahut Pak Sadli pasrah. Beberapa jam kemudian, Doni dan Pak Sadli akhirnya tiba di rumah sakit tempat Gembul dirawat. Langit sudah gelap. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Gembul saat itu sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Di dalam ruangan, Eis bersama kedua orang tuanya terlihat setia menemani. Eis duduk di samping ranjang, matanya sembab karena terus menangis melihat kekasihnya yang masih belum sadar. Begitu melihat Doni dan Pak Sadli datang, Pak Suhada, ayah Eis langsung menghampiri mereka. Sementara itu, Eis tetap di tempatnya menggenggam tangan Gembul dengan wajah penuh kecemasan. Assalamualaikum Pak, bagaimana keadaan si Gembul Pak? Tanya Doni dengan nada cemas. Waalaikumsalam. Tadi kata dokter, keadaan si Oji masih benar baik-baik aja. Tapi teh dokter juga bingung, kenapa dia belum sadar juga. Mereka curiga ada trauma di bagian kepala. Nanti katanya si Oji mau diperiksa lagi. Kalau belum sadar juga, dia bakalan dipindah ke rumah sakit yang ada di Bandung. Jelas Mas Wada. Doni mengernyit. Emangnya bagaimana sih Pak kejadiannya? Sampai si Gembul pingsan kayak begitu?
Pak Suhada menarik nafas pelan sebelum menjawab. Jadi tadi, waktu Bapak lagi di puskesmas, kebetulan ada urusan di sana. Tiba-tiba aja ada tukang ojek yang nemuin si Oji tergeletak di jalan. Katanya pingsan. Terus Bapak langsung aja bawa ke rumah sakit ini pakai ambulan dari puskesmas. Soalnya waktu ditanganin di sana, si Oji teh nggak bangun-bangun. Ya Bapak kan jadi hariwang, khawatir. Pak Suhada berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan wajah serius. Bapak juga bingung. Kayaknya sih dia kena begal. Soalnya kata tukang ojek yang nemuin si Oji, motornya si Oji udah nggak ada. Mendengar penjelasan itu, Doni menghela nafas panjang. Tatapannya mengarah tajam ke sosok sahabatnya yang masih terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Ia segera menghampiri Gembul, mengamati dengan seksama. Tidak terlihat luka serius di tubuhnya, hanya memar kebiruan di bagian wajah. Doni kemudian duduk di samping ranjang, tepat berseberangan dengan Eis yang masih terisak. Ia memijat-mijat tangan Gembul dan mengurut baunya perlahan. Dalam hati, Doni berdoa lirih. Ya Allah Bul, lu cepat sadar ya, jangan lama-lama tidurnya. Sementara itu, di alam yang berbeda, Gembul terlihat duduk di sebuah petilasan. Matanya terpejam, wajahnya tenang, seolah sedang bersemedi. Ia tanpa khusyuk merapalkan doa-doa, berusaha mencari jalan agar bisa keluar dari tempat asing yang mengurungnya. Gembul menyadari, jika ia ingin kembali, dia harus menemukan cara untuk keluar dari dalam itu secepat mungkin. Hatinya dipenuhi kegelisahan, namun ia terus berdoa, memusatkan pikiran berharap ada jalan yang terbuka. Di tengah konsentrasinya, samar-samar ia mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar jauh seperti datang dari tempat yang sangat jauh, namun terasa begitu familiar. Bul, cepat sadar ya, jangan lama-lama tidurnya. Ya, itu adalah suara Doni. Suara itu seolah menariknya menjadi penuntun yang memanggilnya kembali. Semakin ia fokus, suara itu terdengar semakin jelas. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti ditarik keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tiba-tiba saja, suasana petilasan itu mulai memudar. Angin dingin yang semula mengelilinginya berubah hangat. Cahaya perlahan menyelimuti pandangannya. Di ruang rawat inap, tangan Gembul yang sedari tadi digenggam Eis tiba-tiba bergerak kecil, jarinya bergetar, lalu perlahan menggenggam balik tangan Eis. Eis langsung terkejut. Mas Oji sadar, teriaknya. Kelopak mata Gembul bergerak. Beberapa detik kemudian matanya terbuka perlahan. Pandangannya masih kosong, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Dunia melihat itu, langsung bangkit dari kursinya. Bul, udah sadar Bul? Ucapnya dengan suara bergetar. Gembul menarik napas panjang, mengerjapkan mata beberapa kali. Pandangannya akhirnya fokus. Dia melihat wajah-wajah cemas di sekelilingnya. Eis, ucapnya lirih. Eis tersenyum lega, matanya berkaca-kaca. Ada Bang Doni juga ya, ucap Gembul lagi sambil tersenyum. Suasana ruangan yang tadinya tegang kini berubah haru. Semua orang merasa lega melihat Gembul akhirnya membuka mata. Gembul perlahan menegakkan tubuhnya dari posisi berbaring. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Wajahnya terlihat bingung. Ini di mana ya? Kayak di rumah sakit. Gumamnya pelan. Nah iya, ini emang di rumah sakit. Ya lu sih pakai pingsan segala, celetuk Doni. Eis yang sejak tadi duduk di sampingnya langsung mendekat. Matanya masih sembab, tapi wajahnya terlihat lega. Tadi teh Mas Oji ditemuin pingsan di jalan. Ada tukang ojek yang nemuin Mas Oji, terus dibawa ke puskesmas. Soalnya Mas Oji gak sadar-sadar, akhirnya dipindahin ke rumah sakit. Jelas Eis? Gembul mengernyit, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Ia menunduk sebentar, lalu menarik nafas dalam. Saya baru ingat, tadi pas mau ke Brebes, ada yang nyegat saya 6 orang. Mereka boncengan, ujarnya pelan. Doni yang duduk di sampingnya langsung bertanya. Terus Bul,
Kata Pak Suada, motor lu juga hilang. Gembul terdiam sejenak, seperti menata kembali ingatannya. Wajahnya berubah serius. Tadi itu mereka nyerang saya, Bang. Saya juga nggak tahu apa sebabnya. Tahu-tahu dia nyerang aja. Awalnya saya bisa ngadepin mereka, soalnya pukulannya nggak ada yang kerasa. Tapi tahu-tahu aja, Bang, ada salah satu yang mukul saya kenceng banget. Aduh, tahu-tahu saya langsung keinget apa-apa, Bang. Semaput ceritanya. Pak Suhade yang merasa penasaran ikut bertanya, apa kamu lihat mukanya, Ji? Mendengar pertanyaan itu, Gembul menggeleng. Wajar saja, karena orang-orang yang menyerangnya tadi semuanya mengenakan helm full face sehingga wajah mereka tak terlihat sama sekali. Namun tubuh Gembul tiba-tiba tersentak. Matanya langsung terpejam seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Dalam pikirannya kembali muncul sosok kakek tua yang sebelumnya ia temui di alam gaib. Kakek itu tersenyum tenang, lalu mengangguk pelan seakan memberi selamat karena Gembul berhasil keluar dari tempat tersebut. Tak hanya itu, sosok kakek itu seolah memperlihatkan sesuatu padanya, sebuah potongan kejadian yang sebelumnya tak ia sadari. Dalam bayangan itu, Gembul melihat dengan jelas siapa orang yang menyerangnya. Wajah itu perlahan tampak jelas. Herman. Ya, Herman Jabrik, mantan kekasih Eis. Sosok itulah yang berada di balik helm yang telah menyerang Gembul di jalan. Gembul langsung terdiam, matanya terbuka lebar, nafasnya terasa berat. Kini ia tahu kejadian itu bukan sekedar perampokan biasa. Oh, Herman yang nyerang saya, ucap Gembul yang langsung membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ucapan itu langsung membuat semua orang di ruangan terkejut, tak terkecuali Pak Suada. Wajahnya berubah tegang, sorot matanya penuh marah. Dia memang sudah lama tidak menyukai Herman dan kini mendengar kabar bahwa calon menantunya diserang oleh pria itu, emosinya memuncak. Kurang ajar si Herman. Awas, saya bakal laporin ke polisi. Oji, kamu istirahat aja dulu di sini ya. Bapak mau ke kantor polisi dulu, mau laporin dia, ujar Pak Suada. Bapak, maaf dah. Si Herman itu siapa ya? Tanya Doni penasaran. Di situ, Pak Suhada kemudian menjelaskan kepada Doni bahwa Herman adalah mantan kekasih Eis. Ia sempat merasa sakit hati karena hubungannya dengan Eis tidak disetujui oleh kedua orang tua Eis. Sejak saat itu, Herman menyimpan dendam yang tak pernah benar-benar hilang. Mendengar itu, Doni langsung beranjak bangun dari duduknya dan ia pun berkata pada Pak Suhada, Pak, saya bisa kagak diantar dulu ke rumahnya si Herman? Saya takut dia kabur. Nanti saya nungguin bapak sama pihak berwajib di sana dah. Selak Doni sebelum Pak Suhada pergi. Pak Suhada menatap Doni sejenak, lalu ia mengangguk. Ya sudah, nanti kamu diantar sama si Ajat. Si Ajat kayaknya masih ada di bawah. Dia tahu rumahnya si Herman. Tapi kamu tunggu bapak, jangan bertindak sendirian. Doni hanya mengangguk pelan, namun dalam hatinya amarah sudah membuncah. Rasanya mustahil bagi Doni untuk tetap tenang, apalagi setelah mengetahui ada seseorang yang berusaha menyakiti sahabatnya sendiri. Melihat Doni yang ingin pergi, Pak Sadeli langsung menghampirinya. Don, gue ngikut. Abang mau di sini aja. Lagian saya mau naik motor. Masa kita bertiga naik motor? Lagian kan abang pakai sarung begitu, ribet. Tolak Doni. Lah terus gue ngapain di mari? Lah gue bosen, Don. Kan gue kagak bawa handphone. Gerutu Pak Sadli. Yalah, ya abang temenin si Gembul di mari. Dia kan baru sadar tuh. Pijitin ke badannya si Gembul yang lebar, ucap Doni asal. Ya elah, ilokan gue mijitin si Gembul. Lagian kayaknya mah dia udah sehat, ujar Pak Sadli. Namun Doni tetap pergi, meninggalkan Pak Sadli di rumah sakit. Dia langsung menuju parkiran, menghampiri Ajat yang sudah menunggu. Setelah perbincangan singkat, Ajat langsung mengantar Doni mencari Herman. Menurut Ajat, Herman jarang berada di rumahnya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di base camp, sebuah rumah kosong milik keluarganya yang terletak tak jauh dari alun-alun. Saat motor melaju membelah jalanan malam, Ajat berkata, si Herman mah jarang ada di rumah, Bang. Biasanya dia ada di base camp dekat alun-alun. Yaudah,
Kita kesana aja, Jet, saut Doni dengan semangat. Ajat terlihat ragu. Tapi apa nggak bahaya, Bang? Kita kan datangnya cuma berdua. Kalau emang bener si Herman yang nyelakain Mas Gembul mah bahaya. Nanti kita juga bisa cilaka. Doni tetap menatap lurus ke arah depan, wajahnya menegang. Udah, Jat, lu tenang aja. Nanti gue yang ngadepin semuanya. Lu ngumpet aja. Soalnya kalau kagak cepet-cepet, gue takut motor si Gembul keburu dijual. Itu bukti bakal ngejerat dia. Motor yang ditumpangi Doni dan Ajat akhirnya mulai melambat. Ketika memasuki sebuah jalan yang sepi, lampu jalan tak terlalu banyak, hanya beberapa yang menyala redup, membuat suasana malam terasa semakin sunyi. Ini dia, Bang, base camp si Herman, bisik Ajat sambil menunjuk ke arah sebuah rumah besar di ujung jalan. Doni memperhatikan rumah itu. Bangunannya cukup besar, berdiri di atas tanah yang luas. Halamannya lebar, dipenuhi pepohonan rindang, gelap dan tertutup. Pagar besi yang tinggi mengelilingi rumah tersebut seolah memisahkan tempat itu dari dunia luar. Doni turun dari motor, berjalan pelan mendekati pagar. Dengan hati-hati, Doni dan Ajat mengintip melalui celah-celah besi. Di teras rumah, terlihat beberapa pemuda sedang duduk-duduk. Ada yang merokok, ada yang tertawa, ada juga yang sekedar bersandar di dinding sambil memainkan ponsel. Doni mengamati satu persatu wajah mereka, berusaha mencari sosok Herman di antara para pemuda itu. Jat, si Hermannya yang mana? Gue nggak kenal, tanya Doni. Di situ Ajat ikut mengamati dan akhirnya dia melihat sosok yang dicari oleh Doni. Ya, yang itu tuh, Bang, yang pakai baju warna merah, bisik Ajat dari samping, suaranya penuh kekhawatiran. Doni nampak menggeram marah, tatapannya tajam, fokus pada orang yang tadi ditunjuk Ajat. Dadanya berdebar, menahan amarah yang begitu besar. Doni terus menatap ke arah teras rumah itu. Wajahnya tegang, hanya mengeras. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung mendorong pagar yang ternyata tidak terkunci. Bang, abang mau kemana? Jangan masuk, Bang, bisik Ajat panik. Namun Doni sudah melangkah masuk ke halaman. Langkahnya mantap, tanpa ragu sedikit pun. Suara langkah kakinya di atas kerikil membuat para pemuda itu menoleh bersamaan. Siapa kamu? Mau perlu apa masuk rumah orang? Tanya salah satu dari mereka. Doni berhenti beberapa meter dari teras. Tatapannya langsung tertuju pada Herman yang mengenakan baju merah. Gue bukan siapa-siapa. Gue cuma mau nyari motor saudara gue yang tadi pagi kena begal. Katanya dia ngeliat motornya dibawa masuk kemari, ucap Doni santai. Mendengar ucapan Doni, sosok yang belum dikenalnya, Herman yang tadinya bersandar santai langsung tegak. Dia menatap Doni dengan wajah cemas, lalu menyeringai. Rupanya memang benar, jika kelompok Herman lah yang telah mencelakai Gembul serta mengambil motornya. Namun bagaimana ada orang yang tahu mengenai aksinya tersebut, padahal Herman telah merencanakannya dengan sangat matang dan tak ada saksi satupun. Kelompok Herman saling pandang dan nampak gusar. Namun di situ Herman tetap bersikap santai. Jangan nuduh orang sembarangan. Memangnya kamu siapa? Enak aja main tuduh. Mana buktinya? Ucap Herman. Doni mengepalkan tangannya, namun dia masih bersikap tenang. Ya udah, kalau begitu boleh dong gue periksa ke dalam rumah. Kalau emang tuh motor kagak ada, ya gue bakalan pergi. Beberapa kelompok Herman kembali saling pandang. Suasana santai tadi berubah tegang. Bagaimana tidak, rupanya motor Gembul masih berada di dalam rumah dan belum sempat mereka jual atau mereka preteli. Kalau Doni sampai tahu, tak ayal akan berakibat fatal bagi kelompok Herman, terutama bagi Herman sendiri. Tak mendapat jawaban, Doni langsung melangkah pelan memasuki rumah Herman. Saat mulai berada di pelataran rumah, wajah kelompok Herman semakin menegang. Jangan so jagoan. Kamu tuh sendirian. Kalau mau jadi jagoan, bukan di sini tempatnya. Cari mati kamu, balas Herman yang mulai terpancing emosinya. Kemudian senyum di wajah Herman perlahan menghilang. Ia berdiri, diikuti beberapa temannya. Kamu itu orang mana sih? Main sembarangan masuk rumah orang.
Belum pernah kena pukul ya? Tanya salah satu dari kelompok Herman sambil melangkah maju. Mendengar itu, Doni tidak menghentikan langkahnya sedikit pun. Dia tetap berjalan menuju pintu rumah tersebut. Suasana di sana semakin panas. 8 pemuda itu berdiri mengelilingi area depan rumah. Tatapan mereka tajam. Beberapa terlihat kesal. Herman langsung memberikan kode pada salah satu anak buahnya agar menghadang Doni dan mencegahnya masuk ke dalam rumah. Salah satu anak buah Herman segera melangkah maju, menghadang Doni tepat di depan pintu. "Berhenti di situ," katanya sambil mendorong dada Doni. Namun, reaksi Doni jauh lebih cepat. Dalam satu gerakan, ia menangkap pergelangan tangan pemuda itu lalu memelintirnya ke belakang. Tubuh pemuda itu langsung tertekuk, wajahnya meringis kesakitan. Aduh, 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 nyeri!" teriaknya. Belum sempat yang lain bereaksi, Doni mendorong tubuh pemuda itu hingga terjatuh ke lantai teras. Gerakan Doni terlihat ringan, tapi tegas dan terukur, jelas bukan gerakan orang awam. "Anjing, hajar dia!" teriak salah satu dari mereka. Seketika, 2 orang pemuda menyerbu Doni bersamaan. Salah satunya mengayunkan pukulan ke arah wajahnya. Doni menangkis dengan lengan kiri, lalu memutar tubuhnya. Kakinya meluncur cepat, menyapu kaki lawan hingga terjatuh keras. Pemuda kedua mencoba memeluk dari belakang, namun Doni menunduk, menarik tangan lawannya, lalu membantingnya ke depan. Tubuh pemuda itu terhempas ke lantai. Suasana berubah kacau. Kursi plastik di teras tersenggol. Suara benda jatuh terdengar bersautan. 4 orang sekaligus maju menyerang. Doni mundur selangkah, mengatur nafas lalu memasang kuda-kuda silatnya. Gerakannya tenang tapi penuh tenaga. Satu tendangan meluncur ke arah perutnya. Doni menepis kaki itu lalu membalas dengan pukulan pendek ke dada. Pemuda itu terpental mundur. Yang lain mencoba memukul dari samping, tapi Doni berputar. Sikunya menghantam rahang lawan hingga terjatuh. Dalam hitungan detik, beberapa dari mereka sudah tergeletak di lantai merintih kesakitan. Herman yang melihat itu nampak gusar. Ia tak menyangka Doni bisa melawan sendirian. "Anjing, lumayan oge iya si goblok," gumamnya sambil tersenyum sinis. Doni berdiri di tengah teras, nafasnya masih teratur, matanya tajam menatap Herman. Beberapa pemuda yang masih berdiri ragu untuk maju, saling pandang tak lagi seberani tadi. Dari luar pagar, ajatannya bisa menelan ludah. "Kelo Bang Doni, bisaan gelut nak," bisiknya tak percaya melihat apa yang terjadi. Suasana di teras rumah itu kini berubah total. 8 orang tadi yang terlihat garang, kini sebagian sudah terkapar, sementara sisanya mundur dengan wajah tegang. Doni masih berdiri tegak, siap menghadapi siapapun yang berani mendekat. Herman akhirnya maju sendiri ke depan, wajahnya memerah, nafasnya memburu. Namun di balik itu, ada keyakinan aneh yang membuatnya terlihat berani. Di balik bajunya, terdapat kalung raja hitam yang samar terlihat. Raja itu adalah pemberian Aki Dasim, dukun yang selama ini menjadi langganannya. Konon, dengan raja itu, pukulan Herman bisa menjadi sangat mematikan. Apapun yang terkena hantamannya bisa hancur seketika. Herman mengepalkan tangan, urat-urat di lengannya menegang. "Goblok sia, nyari mati kamu, sentak lantang." Ia melangkah mendekati Doni dengan penuh percaya diri. Para pemuda lain langsung menyingkir, memberi ruang bagi mereka berdua. Tanpa banyak bicara, Herman langsung melayangkan pukulan ke arah Doni. Gerakannya cepat, bahkan terdengar suara angin terbelah saat kepalanya melesat. Biak! Pukulan itu menghantam tiang kayu di samping Doni. Karena Doni dengan sigap menghindar, tiang kayu itu langsung pecah, serpihannya berjatuhan ke lantai. Herman tersenyum miring, merasa unggul di situ. Dia berpikir jika Doni akan bergetar melihat kekuatannya. Kemudian Herman kembali menyerang. Pukulan demi pukulan dilayangkan tanpa henti. Setiap hantaman terasa berat dan berbahaya, namun Doni tetap tenang.
Tubuhnya bergerak lincah, menghindari setiap serangan dengan gerakan kecil tapi tepat. Matanya fokus, membaca arah pukulan Herman, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Dalam beberapa detik, terlihat jelas perbedaannya. Herman mengandalkan tenaga dan amarah, sedangkan Doni bertarung dengan pengalaman dan perhitungan. Saat Herman kembali melayangkan pukulan lurus ke arah wajahnya, Doni langsung menangkis lalu membalas dengan satu pukulan pendek ke arah perut. Puh! Tubuh Herman langsung berhenti, wajahnya meringis, nafasnya tercekat. Belum sempat ia pulih, Doni berputar dan melayangkan tendangan rendah ke arah kaki Herman. Puh! Herman terjatuh berlutut. Kelompok Herman yang lain langsung panik. "Brik, ya Brik, bangun Brik!" teriak salah satu dari mereka. Herman tak tinggal diam. Dengan sisa tenaganya ia kembali bangkit, matanya berubah liar. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengepalkan tangan kanannya. Raja di dadanya tampak semakin jelas seolah memanas. Herman berlari ke arah Doni, mengerahkan seluruh tenaga dalam satu pukulan terakhir, namun Doni sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, Doni menggeser tubuhnya, menangkap pergelangan tangan Herman, lalu memutar tubuhnya. Buak! Tubuh Herman terempas keras ke arah lantai. Doni langsung menahan lengannya di belakang punggung, membuat Herman tak bisa bergerak. Herman terdiam, nafasnya berat, matanya menatap lantai penuh kekalahan. Para pemuda lain tak berani mendekat. Mereka hanya saling pandang, sadar bahwa Doni bukan lawan sembarangan. Dari celah pintu, Doni akhirnya melihat motor gembul yang terparkir di dalam rumah. Barang-barang bawaannya masih tergantung lengkap di jok belakang. Hatinya lega, setidaknya motor itu belum sempat dijual atau dipindahkan. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Lampu sorot menyinari halaman rumah. Pagar dibuka dengan cepat, lalu beberapa aparat kepolisian masuk bersama Paswada. "Jangan bergerak!" teriak salah satu polisi dengan suara tegas. Para pemuda yang sejak tadi hanya berdiri kaku langsung panik. Beberapa mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Polisi dengan sigap mengepung mereka. "Angkat tangan!" perintah polisi lainnya. Satu persatu 8 pemuda itu diringkus tanpa perlawanan. Tangan mereka diborgol, lalu digiring keluar rumah. Wajah mereka pucat, tidak ada lagi keberanian seperti sebelumnya. Herman yang masih ditahan oleh Doni hanya bisa pasrah saat polisi menghampirinya. 2 orang polisi langsung menarik Herman berdiri. Meski tubuhnya masih lemas, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika borgol terpasang di pergelangan tangannya. Paswada mendekati Doni dengan wajah cemas. "Ini Bang Doni sendirian yang ngadepin Herman sama teman-temannya?" Doni hanya mengangguk pelan, dadanya masih naik turun. Sisa ketegangan belum sepenuhnya hilang. Tak lama, para pemuda itu dimasukkan ke dalam mobil polisi. Suasana rumah yang tadinya penuh ketegangan kini berubah sunyi. Hanya suara mesin mobil yang menyala bersiap meninggalkan halaman. Selesai. Wow, luar biasa, keren, pakai banget. Akhirnya ya, Bang Doni, soulmate sahabat dari Gembul, menyusul Gembul ke Purwakarta bersama dengan Pak Sadeli. Waduh, Pak Sadeli parah nih. Berangkat ke Purwakarta cuma pakai sarung aja ya kan, nggak pakai daleman. Parah banget aki-aki yang satu ini. Nyusahin tapi ngangenin kalau nggak ada ya. Dan pada akhirnya di sini bagaimana Doni berhasil mengalahkan si Herman Jabrik. Waduh, jadi memang gini, Herman ini punya ajian ya, yang mana pukulannya ini bisa menghancurkan siapapun, termasuk Bang Doni. Kalau sampai kena pukulannya, kelar. Seperti Gembul yang sudah terbukti, langsung selesai itu. Untung Gembul bukan orang biasa ya, jadinya dia masih bisa bertahan. Nah, di sini Doni ini nggak semudah yang dipikirin sama Herman Jabrik. Pukulan dia memang mematikan, tapi nggak ada yang kena, teman-teman. Di sini Doni berhasil ngeles bahasa ini dari semua pukulan yang dilancarkan, hingga pada akhirnya Jabrik bersama teman-temannya kelar, selesai. Dan ternyata di dalam rumah itu memang ada motornya Gembul.
Wah, keren banget ya. Pas Wahada juga udah lapor ke polisi sehingga semuanya diringkus oleh pihak kepolisian. Berarti di sini Gembul motornya bakalan ditahan dulu nih karena posisinya ini sampai dengan proses ini sampai ke sidang. Tapi nggak apa-apa, yang penting motornya udah ketemu, Gembulnya juga sudah sadar walaupun masih berada di rumah sakit. Keren banget. Udah lama juga masalahnya teman-teman ya nggak ada aksi berantem dari Bang Doni. Jadi kangen nih sama aksi berantemnya Bang Doni. Keren, keren pakai banget. Selalu Mas Dani SBR nih nggak pernah gagal dan kisah warung kopi Bang Doni. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor, misteri. Oh ya, buat teman-teman, ini karena awal-awal puasa nih biasanya badan kita kaget nih ya kan. Jadi teman-teman tetap dijaga kesehatannya ya. Pokoknya teman-teman tetap dijaga kesehatannya, banyakin minum air putih, kalau bisa tambah multivitamin juga. Oke. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya. Jangan lupa untuk di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.